Arus mudik di tol Jakarta Cikampek mengalami kepadatan di beberapa titik sejak Rabu 26 Maret malam hingga Kamis 27 Maret dini hari. Seiring meningkatnya jumlah pemudik yang meninggalkan Jakarta dan sekitarnya, lalu lintas di jalur utama tol ini semakin padat. Pihak kepolisian memprediksi lonjakan kendaraan akan semakin tajam setelah waktu sahur, sebagaimana pola yang telah terlihat dalam beberapa hari terakhir. Kasat PJR Induk Cikampek, AKP Sandi Titah Nugraha, mengungkapkan bahwa kemacetan ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Salah satunya adalah adanya kendaraan berat, terutama truk, yang mengalami kendala teknis di jalur utama. Gangguan tersebut menyebabkan hambatan lalu lintas dan memperlambat laju kendaraan di belakangnya. Padatnya arus kendaraan terjadi karena adanya truk yang mengalami kendala teknis di jalur utama. Hal ini mengakibatkan antrean panjang, terutama di titik-titik rawan kemacetan, ujar Sandi pada Kamis 27 Maret. Selain itu, kepadatan juga terjadi di sejumlah rest area yang menjadi tempat singgah para pemudik. Di rest area KM 57, jumlah pemudik yang berhenti untuk beristirahat terus meningkat. Walaupun kondisi di sana masih relatif terkendali, petugas mengantisipasi lonjakan kendaraan setelah sahur, mengingat pola serupa sudah terlihat pada malam-malam sebelumnya. Biasanya, peningkatan volume kendaraan terjadi selepas sahur. Para pemudik yang beristirahat di rest area akan kembali melanjutkan perjalanan dalam waktu yang hampir bersamaan, sehingga kepadatan tidak bisa dihindari, tambahnya. Tak hanya di rest area, titik kemacetan juga terpantau di beberapa lokasi strategis lainnya. Salah satunya adalah di pertemuan antara Jalan Layang MBZ dan jalur utama tol Cikampek KM 48. Selain itu, di KM 64 juga terjadi perlambatan akibat dampak kendaraan yang sebelumnya mengalami gangguan teknis. Meskipun kendaraan tersebut telah dievakuasi dari lokasi, walaupun truk yang mengalami kendala sudah dipindahkan, dampaknya terhadap kelancaran arus lalu lintas masih terasa. Perlambatan masih terjadi, terutama di sekitar KM 64, jelas Sandi. Untuk mengurangi antrean panjang, pihak pengelola tol telah mengoperasikan 19 dari 22 gerbang di gerbang tol Cikampek Utama, Cikatama. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat arus kendaraan yang menuju jalur tol Trans Jawa. Namun demikian, kepadatan tetap terjadi di beberapa ratus meter sebelum gerbang tol akibat efek domino dari kemacetan di titik sebelumnya. Meski arus lalu lintas tergolong padat, kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan rata-rata 40 hingga 50 km per jam. Para pemudik diimbau untuk tetap berhati-hati, menjaga kondisi kendaraan agar tetap prima, dan menggunakan rest area secara bijak guna menghindari penumpukan yang berlebihan. Keselamatan dan kenyamanan pemudik adalah prioritas utama. Kami mengimbau agar pengemudi tetap waspada, memastikan kendaraannya dalam kondisi baik, serta tidak memaksakan diri untuk terus melaju jika merasa lelah. Gunakan rest area dengan bijak agar perjalanan mudik lebih lancar, tutup Sandi. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang meninggalkan Jakarta menuju kampung halaman, kepadatan di tol Jakarta Cikampek diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Pihak kepolisian bersama pengelola jalan tol terus melakukan pemantauan dan pengaturan lalu lintas guna memastikan arus mudik tetap berjalan lancar meskipun terjadi kepadatan di beberapa titik. Banjir rob kembali menghambat arus mudik di jalur Pantura Semarang Demak pada Rabu 26 Maret sore, menyebabkan ratusan kendaraan pemudik harus bergerak perlahan saat memasuki Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Genangan air pasang yang terus meningkat membuat lalu lintas tersendat hingga beberapa kilometer, mempersulit perjalanan bagi pemudik yang hendak pulang ke kampung halaman. Berdasarkan pantauan di lokasi, antrean kendaraan dari arah Semarang maupun Demak terlihat mengular hingga 3 km, terutama di titik-titik yang terdampak paling parah. Banjir rob yang melanda jalur Pantura Semarang Demak memiliki ketinggian air yang bervariasi, antara 10 hingga 40 cm, sehingga banyak kendaraan terpaksa berjalan perlahan untuk menghindari mogok. Beberapa pemudik yang menggunakan kendaraan kecil dan sepeda motor memilih untuk mencari jalur alternatif guna menghindari genangan. Jalur Genuk Bulusari Onggorawe menjadi pilihan bagi sebagian pengendara yang ingin menghindari banjir. Namun, tidak semua kendaraan dapat mengakses jalur ini, terutama bagi mereka yang datang dari arah timur. Banyak yang tetap harus melintasi banjir selepas keluar dari tol Sayung Demak karena tidak memiliki opsi lain. Menurut keterangan seorang warga setempat, Gofar, 45, air mulai naik sekitar pukul 15 WIB, dan dalam waktu 1 jam, jalur utama Pantura Semarang Demak sudah mulai terendam. Ketinggian air terus bertambah hingga malam hari, menyebabkan kendaraan yang melintas harus lebih berhati-hati, ujarnya. Sementara itu, Tukin, 56, warga lain di Sayung, mengungkapkan bahwa banyak pemudik yang tidak mengenal jalur alternatif akhirnya memilih menerobos banjir, meskipun berisiko mengalami kendala di tengah genangan. Warga lokal yang sudah paham situasi biasanya langsung mencari jalan alternatif. Tetapi bagi pemudik dari luar daerah,
Mereka seringkali terjebak dalam kepadatan karena tidak tahu harus kemana, katanya. Fenomena ini juga dialami oleh Maulana, 50, pemudik asal Jakarta Barat yang sedang dalam perjalanan menuju Pati. Ia mengaku terkejut saat mendapati banjir rob merendam jalur Pantura hingga menutup sebagian roda kendaraan. Saya tidak menyangka akan menemui kondisi seperti ini. Awalnya saya kira hanya kemacetan biasa, tetapi ternyata ada banjir yang cukup tinggi. Meski mobil saya tidak mogok, tetap ada kekhawatiran terhadap kondisi kendaraan dan keselamatan keluarga yang ikut di dalamnya, tuturnya. Pemudik lain, Kiki, warga Bekasi yang hendak mudik ke Kudus, juga mengalami situasi serupa. Ia awalnya mengira kemacetan terjadi akibat tingginya volume kendaraan, tetapi ternyata banjir rob menyebabkan kendaraan harus berjalan perlahan. Saya harus ekstra hati-hati agar mobil tidak terkena percikan air yang bisa membuat mesin mogok. Selain itu, saya khawatir ada lubang tersembunyi di bawah air, yang bisa membuat kendaraan terperosok, ujarnya. Menurut Kepala BMKG Stasiun Maritim Tanjung Emas Semarang, Taruna Mona Rahman, fenomena banjir rob ini terjadi akibat pasang air laut yang cukup tinggi, yang diperkirakan berlangsung dari 22 hingga 28 Maret 2025. Sejumlah daerah di Pantura Jawa Tengah, seperti Pemalang, Pekalongan, Kota Semarang, dan Kabupaten Demak, termasuk dalam wilayah yang terdampak, sehingga masyarakat, terutama para pemudik, diminta untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintas. Selain faktor pasang laut, intensitas hujan yang masih tinggi di wilayah Pantura juga memperburuk situasi. Menurut Taruna, curah hujan yang tinggi menyebabkan volume air sungai meningkat, sehingga aliran air ke laut menjadi lebih lambat. Akibatnya, air yang seharusnya mengalir ke laut justru meluap kembali ke daratan, menyebabkan banjir di beberapa wilayah rendah. Jika kondisi ini terus berlangsung, dikhawatirkan banjir akan semakin tinggi dan meluas ke daerah lain, jelasnya. Dampak banjir rob juga dirasakan oleh para pengusaha angkutan barang. Sopir truk dan pengemudi kendaraan berat lainnya harus menghadapi perjalanan yang lebih panjang dan sulit karena jalur utama yang terendam air. Beberapa di antaranya bahkan terpaksa berhenti menunggu air surut sebelum melanjutkan perjalanan. Kondisi ini tidak hanya menghambat arus mudik, tetapi juga mengganggu distribusi logistik ke berbagai daerah. Pihak berwenang telah mengerahkan petugas lalu lintas dan relawan untuk membantu mengatur arus kendaraan serta memberikan arahan kepada pemudik yang kebingungan mencari jalur alternatif. Namun, keterbatasan jumlah personel membuat penanganan di lapangan masih menghadapi kendala, terutama saat volume kendaraan terus bertambah menjelang puncak arus mudik. Menghadapi kondisi ini, pemudik diimbau untuk memeriksa informasi cuaca dan kondisi jalur sebelum berangkat, serta mempertimbangkan jalur alternatif jika memungkinkan. Pemerintah daerah bersama BMKG terus memantau perkembangan situasi dan memberikan pembaruan berkala mengenai potensi banjir rob di wilayah Pantura. Dengan kondisi cuaca yang masih tidak menentu dan risiko banjir yang tinggi, pemudik yang melintasi jalur Pantura Semarang Demak diharapkan menyiapkan rencana perjalanan dengan baik, memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima, serta membawa perlengkapan darurat jika sewaktu-waktu harus menghadapi kondisi tak terduga di perjalanan. Keselamatan tetap menjadi prioritas utama dalam perjalanan mudik, sehingga kewaspadaan dan kesiapan menjadi kunci untuk menghindari kendala selama di jalan. PT ASDP Bakauheni mencatat sebanyak 21.668 pemudik asal Sumatera telah menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, menuju Pelabuhan Merak, Banten dalam kurun waktu 12 jam, terhitung sejak pukul 8 hingga pukul 20 WIB pada H5 Lebaran. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan hari sebelumnya, di mana pada H6 Lebaran, jumlah pemudik yang melintas dalam periode yang sama hanya mencapai 18.008 orang. General Manager PT ASDP Cabang Bakauheni, Syamsuddin, menyebut bahwa dari total pemudik yang telah menyeberang, mayoritas adalah penumpang dalam kendaraan, yaitu sebanyak 20.733 orang, sementara pejalan kaki berjumlah 935 orang. Kenaikan jumlah penumpang ini sejalan dengan prediksi lonjakan arus mudik yang akan terus meningkat mendekati puncak pergerakan pemudik. Selain peningkatan jumlah pemudik, arus kendaraan yang melintas dari Sumatera ke Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni juga mengalami lonjakan signifikan. Dalam waktu 12 jam, total kendaraan yang menyeberang tercatat sebanyak 3.883 unit, yang terdiri dari 364 sepeda motor, 2.459 mobil pribadi, 328 bus, serta 732 kendaraan besar seperti truk dan kendaraan angkutan logistik. Untuk mengakomodasi tingginya jumlah kendaraan dan penumpang, PT ASDP telah mengoperasikan 45 kapal feri yang melayani 73 trip penyeberangan dalam sehari guna memastikan kelancaran arus mudik. Menghadapi lonjakan penumpang dan kendaraan,
PT ASDP telah menyiapkan berbagai strategi guna memastikan arus mudik tetap lancar dan terkendali. Pihaknya memprediksi bahwa puncak arus mudik Lebaran tahun ini akan terjadi pada H3 Lebaran, di mana jumlah pemudik diperkirakan mengalami lonjakan lebih tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Untuk mengantisipasi kepadatan yang berlebih di area pelabuhan, sejumlah langkah telah disiapkan, termasuk optimalisasi operasional kapal, penambahan armada, serta pengawasan ketat di titik-titik strategis. Sebanyak 75 armada kapal telah disiapkan untuk melayani penyeberangan di lintasan Bakauheni Merak. Dari jumlah tersebut, 45 kapal beroperasi di Pelabuhan Bakauheni, sementara 12 kapal lainnya disiagakan di Pelabuhan Wika Beton dan BBJ. Sementara itu, 16 kapal lainnya tengah dalam tahap docking guna menjalani perawatan sebelum kembali beroperasi dalam waktu dekat. Selain kesiapan armada, 7 dermaga telah dipersiapkan untuk mendukung kelancaran arus mudik di Pelabuhan Bakauheni. Berbagai fasilitas tambahan juga telah disediakan guna meminimalisir kepadatan dan memastikan kenyamanan pemudik selama proses penyeberangan. Dengan adanya infrastruktur yang semakin ditingkatkan, diharapkan perjalanan mudik tahun ini dapat berlangsung lebih tertib dan efisien. PT ASDP juga terus mendorong digitalisasi dalam layanan penyeberangan guna mengurangi antrean dan mempercepat proses keberangkatan. Pemudik diimbau untuk membeli tiket secara online melalui aplikasi Verizi, yang telah terintegrasi dengan sejumlah mitra resmi seperti Indomaret, Alfamart, BRI Link, dan agen Vinpai. Dengan adanya sistem ini, pemudik dapat memilih jadwal keberangkatan yang sesuai dengan rencana perjalanan mereka, sehingga mengurangi kepadatan di area pelabuhan. Untuk memastikan kelancaran perjalanan, pemudik juga diwajibkan untuk check-in sesuai jadwal yang telah dipilih. Langkah ini bertujuan untuk menghindari penumpukan kendaraan dan penumpang di area pelabuhan, sehingga arus penyeberangan dapat berjalan lebih tertib. Dengan penerapan sistem tiket digital, diharapkan seluruh pengguna jasa dapat menikmati perjalanan yang lebih nyaman dan terorganisir. Guna mendukung kelancaran arus mudik, PT ASDP bersama dengan pihak terkait juga menerapkan sistem penundaan, delaying system, guna mengatur arus kendaraan yang masuk ke pelabuhan. Sejumlah titik zona penyangga, buffer zone, telah disiapkan di beberapa lokasi strategis, termasuk di rest area Jalan Tol Trans Sumatera, JTTS, KM20B, 49B, dan 87B. Selain itu, di jalur arteri Jalin Sum, zona penyangga juga disiapkan di eks-terminal agribisnis Gayam, rumah makan Tiga Saudara, dan Gorway Handak guna mengurangi kepadatan yang terjadi di sekitar pelabuhan. Penerapan buffer zone ini memungkinkan kendaraan yang belum mendapatkan jadwal penyeberangan untuk menunggu di lokasi yang telah ditentukan sebelum masuk ke pelabuhan. Dengan cara ini, kepadatan di area Pelabuhan Bakauheni dapat dikendalikan lebih baik, sehingga arus masuk dan keluar kendaraan lebih teratur dan tidak menimbulkan kemacetan parah. Selain pengaturan lalu lintas dan operasional kapal, PT ASDP juga telah meningkatkan koordinasi dengan berbagai stakeholder, termasuk pihak kepolisian, dinas perhubungan, dan operator kapal feri, guna memastikan pelayanan yang lebih optimal. Seluruh upaya ini dilakukan agar pemudik dapat merasakan perjalanan yang lebih aman, nyaman, dan lancar selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran. Dengan berbagai langkah persiapan yang telah dilakukan, PT ASDP optimistis bahwa penyelenggaraan angkutan mudik tahun ini dapat berjalan dengan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemudik pun diimbau untuk merencanakan perjalanan dengan baik, mematuhi aturan yang berlaku, serta selalu memperhatikan keselamatan selama perjalanan. Dengan kerjasama antara seluruh pihak terkait dan kesadaran dari para pemudik, diharapkan arus mudik tahun ini dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan nyaman.